mantan gue. Akhirnya Tapi ini cewek. bentuknya itu perempuan. Oke. tapi sorry. Emang enak? Dibilang enak, nikmat sih, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Selamat malam para sobat aspirator dimanapun Anda berada. Malam kali ini gue ditemani oleh seorang mantan pekerja di dunia hiburan malam, yaitu Deborah. Halo Deborah. Halo. Halo. Ini kegiatan lo sehari-hari apa nih sekarang nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk di rumah aja sih sambil ngurus ada usaha juga online sih soalnya. Lo all shop gitu? Iya. Jualan kosmetik atau apa gitu? Lebih tepatnya baju sih. Oh, lu jualan baju. Nah, ini kan sekarang lu kerja di all shop nih. Nah, gue tertarik nih sama pekerjaan lu yang dulu. Oke. Jadi mungkin lu bisa ceritain gitu awal mulanya, kronologinya gitu. Kenapa lu bisa bekerja di dunia itu? Awalnya sih karena gue nganterin temen gue kali ya, terus gue ngeliat gitu kan. Nganterin kemana? Nganterin ke hotel. Oke. Ya, terus gue nungguin gitu. Akhirnya nggak lama kayak dia keluar kan. Terus kayak gue bilang, iya udah. Terus kita kemana nih? Yaudah kita shopping lah, kita ke mall. Kayak gue pikir dengan cara itu kayak secepat itu loh dapet duitnya gitu ya kan. Secepat itu maksudnya dia ngapain sih gitu? Mungkin gitu kali ya, Jadi di situ lu penasaran sekaligus tertarik gitu? Ya mungkin bisa jadi tertarik juga soalnya ya kan. Soalnya kayak gue pikir secepat itu loh dapat uang dengan cara seperti itu soalnya. Oke. Saya kira gue mau hangout sama teman-teman gue kan. Terus, tapi gue lebih kayak datang duluan gitu sih ke mall, ke suatu mall di Jakarta. Akhirnya gue datang, gue duduk di salah satu coffee shop di mall itu. Akhirnya lagi anak-anak sampai duduk ada yang nyamperin gue. Itu lu sendirian nih? Gue sendirian. Teman-teman gue belum datang banget kan, karena emang gue sendiri dulu. Terus akhirnya ya udah dong. Gak lama ada yang nyamperin gue gitu. Nyamperin gue minta kenalan sama gue. Dan gue pikir ya udah sih minta kenalan doang, ya nggak apa-apa lah gitu itu kan. Cowok cewek? Cowok. Kisaran umur berapa tuh? Mungkin bisa dibilang umur 40-an kali ya. Oke, sugar daddy apa om-om gitu lah. Sugar daddy abis, tolong deh. Yaudah akhirnya di situ gue kayak kenalan, ngajak gue makan bareng, terus sempet lah beliin beberapa baju gitu. Akhirnya dia minta nomor telepon gue, minta WA gue tukeran WA. Udah gue pulang dianterin. Akhirnya chatan. Ya udahlah terus ketemu lagi, tapi nggak ngapa-ngapain juga sih. Tapi yang pertama lu disamperin itu lu nggak takut gitu sih? Awalnya sih kayak sempet kan orang asing gitu loh. Dong. Awalnya kayak sempet gue deg-degan kan, nih orang ngapain sih gitu kan. Tapi kayak gue pikir ya kalau mau kenal baik kenapa enggak gitu kan, mau kenalan doang is oke lah. Iya. Akhirnya ya udah gue berjalan baik, terus kayak makin kesini pengeluarannya sih makin oke sih ya. Jadi kayak untuk memberanikan diri buat coba kali nih gitu. Jadi maksudnya coba kali ini tuh ide lu, kepikiran sama lu apa kepikiran gue sendiri. Itu kepikiran gue sendiri sih. Doi om itu emang sempat ada melontarkan kata-kata yang ini mau gak kalau begini ntar aku naikin nih gitu. Kamu mau apa aja aku bisa turutin loh, asal kamu begini sama aku gitu. Kayak gue tergiur dong. Kayak aduh boleh nih gitu ya kan. Masa iya sih teman-teman gue pada agak-agak hedon gitu ya Wak. Terus kayak boleh lah coba gitu. Ya udah akhirnya gue coba. Akhirnya lu mau? Akhirnya gue mau. Oke. Karena itu ide gue sendiri. Nah tapi itu lu nggak sama dia terus dong ya? Enggak sih. Emang gue sebelumnya juga pernah kayak cuma jalan doang gitu. Tapi itu tunggu, sorry gue potong. Jadi setelah lu sama om itu, lu kan dapet nih fee-nya nih ya. Dan di situ lu udah mulai tertarik,
cuma kerja enak terus malah dapat duit banyak gitu. Parah sih, kayak nggak cuma kayak gue nggak butuh keluar keringat banyak kan, kayak kerja gitu doang gue dapat uang gitu kan. Tergiur habis sih gue, aduh. Nah terus setelah itu lu bisa untuk anggaplah kita sebut pelanggan dah gitulah, itu bisa beralih ke sana dari om-om tuh gimana ceritanya? Karena sih lebih kayak temen gue, ini nih lu mau gak kata gitu, ada yang ini nih tapi fee-nya segini loh gitu. Boleh, gue tertarik kan sama fee-nya itu karena fee sih kayak wow, money gitu loh. Kayak udah boleh. Zaman sekarang gitu ya? Iya, zaman sekarang kan nggak ada money tuh, ya lo mau makan apa gitu loh. Dan lo bergaya juga, kalau lo mau lebih wow ya caranya itu, kalau nggak mau lo kerja capek mungkin ya. Karena itu gue tertarik kayak, boleh buat gue aja sini. Itunya jobnya. Sorry nih kalau gue jadi job. Sorry, tapi bisa dibilang lingkungan kumpul lo itu orang yang gitu? Iya. Oke. Tapi di sini lo sebagai pemula jatuhnya? Pemula banget gue. Gue pemula banget dan lain tuh udah kayak jago-jago sih. Parah. Gue baru pemula. Tapi sorry. Keluarga lu tahu nggak sih? Keluarga gue nggak tahu. Gue paling kalau kayak lu tinggal sendiri? Gue tinggal sama orang tua. Nyokap gue nanya kan, pulang bawa belanjaan dari mana? Dapet dari mana? Gue bilang dari cowok gue sih. Tapi emang jatuhnya lu punya cowok saat itu? Saat itu gue baru putus sih sama cowok gue. Jadi mungkin ngerasa pusing ya. Jadi kayak harus butuh waktu me time gitu loh. Jadi gue sendiri terus kayak udah ketemu ya kan peluang duit gitu ya, karena akhirnya ya udahlah. Tapi kalau boleh jujur mungkin lu ketika lu putus sama cowok lu lebih butuh ke kasih sayangnya apa lebih ke jajannya gitu? Lebih ke jajannya sih kayaknya. Karena gue ngeliat temen gue tuh begitu aja tuh cepet gitu loh dapet duitnya. Kalau buat kasih sayang ke umur 40 tahun enggak deh kayaknya. Itu kayak gak mungkin banget gitu. Gue jadi kayak gue lebih udahlah jajan aja kali ya gitu. Mungkin kalau bisa buat kasih sayang gue bisa nyari cowok yang lebih serius kali. Mungkin nanti lah atau kapan gitu kan. Lagi mau enjoy kayak gini aja dulu, mungkin enjoy kayak masa-masa kemarin gitu. Itu lu sekitar umur berapa tuh pertama kali tuh? Umur 21-an 22 kali ya. Pertama kali itu ya? Iya. Terus lu emang selalu sama temen-temen lu yang kayak gitu apa lu coba beralih nih, mungkin lu gue pengen solo nih, gue mangkal, atau mungkin zaman sekarang lu kan bisa pakai aplikasi atau gimana gitu? Sempet sih gue main aplikasi micet gitu. Micet? Iya, aplikasi. Oke. Soalnya gue nyoba kan, terus ada yang chat gue gitu di chat, fee-nya begini nih gitu, tapi main di kosan aku ya kata gitu. Oh, ada tawar-tawarnya nggak sih? Ada juga? Ada. Terus kamu ntar datang aja, ntar aku kasih alamatnya, kamu nego aja aku biayain gitu ya. Oke, ini gue datang ke kosannya, gue kira kosannya bagus dong, kayak pikiran gue gitu kan. Ternyata kosannya kayak triplek gitu. Gue kayak Oke. Iya, terus kayak gue ngerasa udahlah gue juga butuh uang mungkin ya. Jadi yaudahlah gue ambil aja. Nah, ini kan lu pertama kali nih open lewat aplikasi. Pernah gak sih lu ngerasain pengalaman unik kalau selama lu pakai aplikasi? Pernah entah sih. Itu pesanan bohong gitu. Pernah gue kayak sampai ini fee-nya segini ya, terus bla bla segala macam. Gue pernah sampai kayak gue datang ke tempatnya ternyata dianya nggak ada gitu. Gue kayak ditipu gitu loh. Pernah gue sampai kayak gitu sih. Terus kayak gue udah sampai hujan-hujanan juga kan, sampai udah kering lagi mungkin ya kan. Terus kayak ternyata itu bohong, terus tiba-tiba langsung nggak aktif gitu akunnya. Udahlah. Namanya juga coba-coba ya. Jadi mau gimana gitu. Tapi lu sempat berapa lama tuh pakai aplikasi? Sempat hampir mungkin setengah tahun kali ya gue pakai aplikasi itu. Masa-masa itu ya? Iya. Masa sempet lagi ramenya tuh. Lagi rame-ramenya banget, kayak temen gue, lo main ini deh, coba di aplikasi ini deh, kata gitu. Lumayan loh, akhirnya gue coba dong, gue tergiur, akhirnya kayak ya sama aja gitu loh. Menurut gue ya oke sih emang buat peluangnya, tapi suka ada yang fake gitu loh, kayak fake banget lah.
sampai gue pernah ketipu kayak gini kan. Ya, ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Iya, ujung-ujungnya tuh kayak nggak jadi gitu kan, jadi kayak buang-buang tenaga gue juga capek-capek ya kan. Akhirnya gue dari aplikasi itu juga gue sempat kenal sih sama yang klien pelanggan gue itu satu. Dia yang dari temen lu nih? Enggak, gue dari aplikasi ini. Oh, pelanggan aplikasi? Iya, pelanggan aplikasi ini tuh akhirnya dia kayak yaudah mau gak kalau kamu tuh aku biayain aja kata gitu, kamu stop main aplikasi ini kata gitu kan. Terus kayak tiap bulan nanti aku kasih kata gitu, duit jajan aku kasih, duit belanja aku kasih, kayak beda-beda gitu kan. Gue kayak seneng dong, boleh nih ya kan. Terus akhirnya emang kamu mau nanggung aku, gue gituin kan, kayak iya aku mau kok nanggung kamu, cuma kamu gak usah main aplikasi kayak gitu lagi kayak gitu. Tunggu, sorry. Itu dia bisa kayak gitu apa dia punya perasaan gak sih sama lu sebenarnya? Apa emang servis lu emang jago gitu? Kayak gitu kali ya, itu kayak nggak tahu deh kalau itu. Mungkin karena di awalnya ketemu sama gue kan langsung gitu kan. Mungkin karena mikir satu itu kali ya, Wak, servis kali ya. Udah tahu nih servis desai. Akhirnya ya udah dia memutuskan buat kayak, udah kamu mau gak aku biayain aja gitu segala macam gitu kan. Udah tuh gue tergiur, terus akhirnya gue berjalannya waktu, gue lepas dari aplikasi itu. Gue lepas, akhirnya ya udah gue meranjak lebih enak lagi sih langkah gue untuk menaikkan sesuatu, itulah apa yang gue mau tuh kecapai gitu misalkan. Berarti lu dari aplikasi nih mungkin lebih beralih ya, beralih. Nah itu kan kalau untuk aplikasi kan ya orangnya kebanyakan ya paling kok nggak pegawai atau apalah yang capek pulang kerja. Nah lu sempat itu nggak sih naik karir lu ke level lebih tinggi, misalnya ke kelas entah itu artis, entah itu musisi, segala macam gitu? Ada sih gue. Bentar dulu, kita minum dulu kali ya. Okay, panas ini soalnya. Agak gimana ya? Gimana nih? Oke. Nah, oke Dep, ini lanjutin dari pertanyaan tadi nih. Lu setelah selesai main dari aplikasi, lu kan ada nggak sih main sama kelas artis atau musisi gitu? Musisi sih pernah. Pernah? Iya. Gue pernah di book gitu kan, di booking sama musisi kayak ada salah satu acara gitu kayak musisi dan ceweknya ya kata gitu. Akhirnya gue diambil lah buat nih ada nih job buat nemenin musisi gitu. Kira ya udah, gue datang terus gue nemenin dia, gue ngelayanin dia kan dengan servis gue yang bagus. Tunggu dulu. Berarti lu direkomendasiin untuk melayani dia, berarti lu bisa dibilang udah expert dong gitu, sampai bisa direkomendasiin gitu. Mungkin bisa kali dibilang seperti itu, mungkin bisa kali ya. Mungkin kan masing-masing orang kan caranya beda loh, servisnya apalagi beda banget ya kan. Makanya mungkin dengan itu juga akhirnya musisi itu tertarik sama gue juga kan. Akhirnya ya udah yuk, mau di mana nih ya tempatnya. Terus kayak ya gue milih yang mahal lah, gila musisi gitu kan, masa main yang ecek-ecek kan nggak mungkin Akhirnya ya udah gue pilih di salah satu hotel Jakarta gitu kan. Ya udah akhirnya gue di situ ngesbray kali lah ya bahasanya. Ngesbray abis gak sih gitu loh. Sekarang kayak awalnya sih kayak dia yang lebih kaku gitu loh ke gue gitu kan, kayak gue yang rayu-rayu duluan lah, terus kayak gue harus rayunya gimana nih? Kayak harus pembukaan gitu kayak duduk sini aja sama aku, kamu gak usah jauh-jauh mau ngapain sih gitu. Terus kayak akhirnya sentuhan-sentuhan gitu juga? Sentuhan, mungkin sentuhan dikit kali ya. Belai gitu ya? Mungkin sentuhan-sentuhan gitu kayak kamu sini aja duduk samping aku gitu, kamu mau ngapain sih jauh-jauh ya kan. Akhirnya yaudah terus dia pindah ke samping gue, terus kayak udah tuh mulailah tangannya dia masuk-masuk lah ya gitu. Mulai terpacu terpicu. Berinteraksi langsung dia terpicu tuh. Terpicu lah akhirnya udah kayak akhirnya ngensbray lah udah itu. Mungkin dia nyaman juga kali sama servis gue ya. Kira kayak abis itu
dia juga minta WA gue langsung kan. Minta kontak gue langsung. Gue gak ngerti deh tuh ya ketagihan apa gimana kan. Akhirnya aku boleh gak minta WA kamu aja, jadi biar aku tuh gak lewat yang lain, jadi aku langsung ke kamu aja gitu kan. Oh boleh kok, dengan senang hati. Tapi itu musisi bisa terbilang terkenal gak? Agak lumayan terkenal sih. Gede agak nggak gede-gede banget lah, mungkin terkenal iya, cuma yang nggak terlalu wow banget gitu loh. Nggak, maksud gue gede. Gede, agak gede, panjang say, sekel dikit mungkin, sampai agak-agak sakit gitu loh punya gue. Buset. Sumpah, sampai gue tuh kayak sampai berdarah gitu sih. Gue nggak ngerti kenapa gue berdarah juga. Kurang basah kali ya, bagaimana? Udah kurang basah. Kok bisa berdarah gitu? Gue juga gak ngerti itu karena kan elastis gitu loh. Enggak elastis juga, tapi gue udah kenceng, gimana sih? Masa bisa elastis? Kan gak mungkin elastis juga, itu udah kenceng. Iya, maksudnya kan udah buatan ciptaannya begitu gitu. Tapi gue gak ngerti, mungkin karena emang panjang kali ya. Udah panjang, gede, enak nih pokoknya. Terus kayak gue sampai sakit gitu, kesakitan, tapi sakit-sakit enak gimana sih lo ya kan? Sakit-sakit enak, terus kayak pas gue liat kok gue berdarah nih, gue kenapa ya? Lagi haid kan ya lo? Enggak, gue gak haid, sumpah asli gue gak haid, dan haid gue tuh udah lama banget. Saya kira mungkin karena punya dia kegedean kali ya, jadi kayak mungkin selaput punya gue tuh agak robek dikit kali ya say. Jadi dia itu yang bikin berdarah sih menurut gue, karena kalau punyanya yang kecil kan nggak mungkin sampai berdarah. Karena gue pernah dapat yang punyanya kecil gitu loh, yang kayak nggak ada apa-apanya gitu, rasanya kayak cuma apaan sih nih orang mau ngapain sih, mau nge-spray apa mau ngapain sih, masa nggak ada rasanya gitu loh. Malah gue yang bikin dia enak gitu, dia nggak bikin gue sama sekali enak gitu loh. Tapi kan bagaimanapun itu kan pekerjaan lo. Iya, cuma kan gue harus dapat plusnya juga kali, harus dapat enaknya juga mungkin kan, dan juga kepergian begitu, gue harus menikmati juga dong pekerjaan gue. Tapi nih sorry, gue pengen nanya, untuk kalangan yang atas itu kayak musisi segala macam, artis segala macam, pernah nggak sih lu dimintain request macem-macem gitu? Mungkin request macem-macem sih pernah sih. Gimana tuh? Kayak misalkan kayak aneh-aneh aja gitu, mainnya di kamar mandi yuk, di bathtub gitu. Ah serius di bathtub? Iya di bathtub atau gitu. Main di bathtub gitu. Sampai kayak main di apa namanya closet gitu kan, kayak ya gitulah. Kayak gue nya di pangku gitu sama dia. Terus menurut gue tuh belum aneh sih. Masa sih? Itu aneh gila menurut gue. Kayak tuh sampai pindah yuk. Anehnya itu gini loh. Misalnya ngajak bertiga gitu. Oh, pernah gua pernah threesome. Pernah gua. Itu sama jangan sebut nama deh. Profesinya. Pengusaha sih. Gue sama pengusaha pernah. Dia itu kayak sama temennya gitu kan. Terus dia kayak izin, aku boleh gak sih kalau ngajak temen aku lagi gitu, kita main bertiga atau gitu. Terus bayaran aku gimana? Gue gitu ini kan, kayak nanti fee kamu tambah banyak kok, tambah gede atau gitu, tenang aja atau gitu. Tapi lu mau tuh? Ya mau lah, semua kan karena duit kali ya. Jadi ya udahlah, gue mau aja main bertiga gitu. Nah, tunggu, gue pengen nanya nih. Lu pernah diajak main bertiga? Lobangnya kan cuma satu. Nggak, jadi gini. Jadi kayak ganti-gantian gitu gak sih? Oh, ganti-gantian? Iya, ganti-gantian. Terus kayak mungkin posisi gue tiduran kali ya. Terus kayak udah nih, satu lah nih mulai. Terus kayak yang gue di satu lagi di atasnya gue gitu loh. Kayak gue tuh apa ya bahasanya kalau di sini? Mungkin agak gitu dikit deh. Begitu dikit deh. Pokoknya kayak ya pokoknya ganti-gantian aja lah. Kalau threesome kan pasti begitu dong. Nggak mungkin dua-duanya, emang lubang gue banyak gitu kan. Nggak mungkin say. Sampai mungkin kayak waktu itu pernah sih gue kejadian kayak mau ngajakin anal gitu, tapi gue nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Takut gue. Takut banget karena satu mungkin ngeri rentan penyakit kali ya. Kalau gitu gue nggak berani sih, kayak lebih baik udahlah gitu aja gitu. Tapi ngomongin penyakit nih, lu main pakai pengaman gak sih? Pakai dong. Pakai lah. Kecuali sama cowok gue sendiri kali ya, nggak pakai. Karena kalau sama cowok sendiri kan rasa sayang. Terus
karena gue butuh kenikmatan juga kan. Jadi nggak nikmat apa bedanya sih? Ya beda dong. Beda. Kalau pakai itu kayak ngerasa ada, ya udah kayak gak enak itu, kayak kalau udah kelicinan gitu kan. Kayak lost gitu loh. Iya, jadi kayak gue itu kayak gak nyaman gitu. Kalau sama cowok gue kayak pernah kayak cowok ngomong, ini yang pakai kondom nih, nggak mau nggak enak. Perut. Karena nggak enak. Ntar ya ini kejadian nih, nggak bakal, asal lu nya aja hati-hati. Kayak gue gituin kan. Terus kayak udah beneran yakin udah cepetan. Dia juga ketagihan ternyata kan. Udah lah nggak usah pakai aja yang besok emang nggak usah, gue juga nggak mau pakai, gue gituin. Karena apa ya, menurut gue tuh kayak aneh gitu loh, mendingan bener-bener nggak usah pakai gitu loh. Kecuali sama itu ya, sama pelanggan-pelanggan gue yang biasa baru pakai lah. Gue takut sih penyakit soal kalau kayak gitu pasti. Nah, berarti lu kan selama ini main sama pelanggan cowok nih. Tapi pernah nggak sih lu saking entah itu penasaran, entah itu? Oh, gue pernah. Gue punya pengalaman satu itu karena menurut gue tuh udah bosen banget ya. Kayak gue ngelayanin yang umuran 40 lah, sampai ada yang kayak udah agak di atas itu juga gue pernah gitu kan. Karena gue bosen gitu loh. Akhirnya gue nemu dia bisa bilang dia sahabat gue sih awalnya. Sahabat gue, terus dia juga kayak gue ngerasa kok perhatian dia kok nggak kayak cowok gue ya gitu loh. Beda banget nih perhatian dia sama gue. Terus kayak akhirnya gue putus sama cowok gue. Terus gue cerita banyak ke dia kan. Terus kayak dia tuh bener-bener kayak nenangin gue banget. Akhirnya gue kayak ngerasa nyaman sama dia. Dia pun kayak ngungkapin juga perasaan ke gue kan. Berarti dari curhat nih bisa berasa nyaman gitu? Berasa dong pasti. Kayak Dep, ya udah nih Dep, gini aja, gue juga punya perasaan kok Dep sama lo, kata gitu. Terus akhirnya itu teman sahabat gue, sahabat cowok, sahabat cewek. Oke. Ya udah akhirnya kayak gue nyaman nih. Terus kayak gue kadal kan sama dia. Akhirnya gue kadal. Terus mungkin bisa dibilang gue pacaran sih sekarang sama dia. Setelah bekerja dengan, setelah kejadian gue curhat sama dia. Terus gue sedih, butuh orang yang benar-benar bisa nenangin gue banget kan. Akhirnya yaudahlah gue kadal sama dia. Gue kayak ekspektasi gue, mungkin gue pikir dia tuh cowok gue gitu kan. Mantan gue. Akhirnya tapi ini cewek. Bentuknya itu perempuan. Tapi sorry, emang enak? Dibilang enak, nikmat sih, enak. Kan nggak ada gitu loh. Tapi enak, beda ya. Oke, lagi nih kalau laki-laki punya pedang ya say. Cuma kalau perempuan kan ya lurus-lurus aja gitu ya, kan. Tapi enak, bisa apa ya? Bisa banyak sih gue sama dia tuh banyak banget sih. Kayak lebih ke main ke bawah gitu kan. Lebih mengeksplor. Saling mungkin saling banget itu. Aduh. Mungkin enak banget sih sama perempuan. Tapi kayaknya. Di situ posisi lu sebagai cewek apa cowok? Gue sebagai ceweknya. Iya. Pacar gue pun cowok tapi cewek. Iya. Pakai alat bantu nggak sih? Pakai alat bantu pernah sih sekali. Sama cewek cowok lo? Sama iya cowok gue yang cewek ini kan. Pernah gue kayak kita mau nonton ya gini-gini aja. Coba yuk beli apa? Beli dildo. Dildo tuh apa? Gue kan kayak nggak tahu gitu kan. Kamu nggak tahu dildo? Aku nggak tahu. Yaudah nih ntar aku pesen ya kata gitu. Nanti kalau datang kita cobain ya kata gitu. Akhirnya udah datang, ya udah dong gue cobain. Kayak oke, ini gaya baru kita kali ya. Gue gituin. Terus kayak ya boleh kata gitu. Akhirnya kayak itu cuma pakai sekali doang sih. Tapi rasanya juga biasa aja sih sebenarnya. Kayak lebih enak. Mana sih yang karet itu dibanding sama yang asli? Yang asli dong. Ya karet tuh nggak ada apa-apa, cuma getar-getar doang ya, bikin geli kali. Biasa banget. Bukan sih gelinya yang dicari.
Mungkin kalau dijilat iya kali ya. Dijilat sama sama pacar gue yang sekarang mungkin ya, gitu kan. Gue benerin posisi dulu gue. Boleh sambil ngerokok gak sih? Ngerokok kali ya biar asik. Ngerokok bakar dulu deh. Nah, itu kan lu terakhir sama si cewek itu kan. Tapi lu itu gak sih? Untuk yang terakhir kali lu kepikiran untuk berubah jadi baik gak sih? Gue berubah sih. Bentar dulu dong. Lu bakar rokok, gue mau minum. Oke, silakan minum. Siap pasti. Parah. Nah gini Dep, tadi lu kan sempat beralih profesi lah ya. Alih profesi banget ya. Gitu lah pokoknya, dari lu jualan sampai ke lu punya pacar yang sejenis. Iya, betul. Nah, itu prosesnya gimana? Lu kok bisa keluar dari dunia yang kayak gitu, itu gimana? Karena sebetulnya sih nggak segampang itu ya keluar sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak segampang itu. Dia nggak, pokoknya tetap kayak gitu. Ayo kita keluar negeri sekarang, kamu prepare barang-barang kamu kata gitu. Biarin biaya semua aku yang bayar kata gitu kan. Yang kayak gitu mau ngapain sih, nggak usah buang-buang duit deh. Aku gue gituin kan. Terus akhirnya kayak itu sempat hampir nyilet-nyilet gitu tuh, sih lo kayak nyilet-nyilet tangan gitu. Gue bilang kalau emang yang sejenis ini biasanya lebih perasaan banget sih kayak karena populasinya sedikit kali ya? Ya mungkin. Jadi bisa dapetinnya gitu. Parah. Akhirnya kayak udah dong, gue bilang ngapain sih sampai nyilet-nyilet kayak gitu, ngerusak tangan tau gak? Jadi jelek kan tangan kamu, gue gituin kan. Terus kayak enggak, biarin aja, biar kamu lihat, biar aku mati nih sekalian. Ya nggak gitu caranya. Ih parah banget. Gue kayak sampai susah lepas gitu dari dia kan. Akhirnya gue kayak cerita nih ke kenalan gue yang cowok ini dong. Kayak gue bilang, gue pengen lepas. Cuma gimana caranya buat kayak gue jauh dari dia, gue gituin kan. Terus kayak dia akhirnya ngebantu gue kan. Ngebantu gue kayak ngejelasin ke dia. Terus dia tuh pura-pura jadi pacar gue yang sebenarnya. Oke. Cewek pacar gue ini. Akhirnya dia pura-pura bilang, ya gue cowoknya, gue tuh calon suaminya kata gitu. Dia tuh udah pengen berubah, udah gak mau sama lo, bla segala macem. Akhirnya temennya dia tuh nyamperin dia kan. Akhirnya kayak udah kata gitu. Udah biar dia urusan gue, udah lo pergi aja sana. Ya udah. Akhirnya karena emang gue juga agak takut sih sama dia kan, karena dia juga pernah main-main tahan juga ke gue. Akhirnya ya udahlah, berbuat yang enggak juga ya. Kan mungkin. Jadi gue kayak lebih ngerasa udahlah, akhirnya gue pergi aja sama kenalan gue yang itu. Akhirnya udah begitu, selesai gitu aja. Tapi setelah itu lu sempet kayak di teror gitu atau di teror sih gitu? Enggak dihubungin, iya, sampai gue ganti nomor 3 kali. Setelah itu kayak dia tuh gak ada habis yang hubungin gue. Kayak dia tuh ngechatin gue mulu. Sampai dia tuh sampai ngancam gue, sampai kayak gue bilangin ya ke nyokap bokap lo kalau lo tuh pernah jadi lesbi kata gitu. Lo tuh pernah gue lo kata gitu. Terus kayak gue bilang, lo tuh gila. Sampai gue gituin, lo kok sampai lo ngomong lo tuh gila. Sampai lo juga ngancurin hidup lo sendiri. Gue gituin aja. Kayak lo sama lo ngerusakin diri lo sendiri kalau sampai lo bilang sama nyokap bokap gue gituin aja. Akhirnya kayak dia, ya udah terserah gue, ini hak gue kata gitu kan. Terus nggak gue ladenin, gue diemin. Akhirnya sampai gue ganti nomor, pokoknya gue ganti sosial media gue deh. Udah akhirnya dia lepas dan dia tuh nggak tahu keberadaan gue sekarang. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya parah banget. Gue hampir susah sih gue lepas dari dia tuh. Nah tapi setelah lu sama dia nih, dan lu untuk belajar untuk kembali hidup normal ya, sama si cowok tadi. Cowok tadi ya. Nah, itu menurut lu selama ini yang lu lakuin itu apa hasilnya sih? Dibilang hasil ya. Oke nih, kayak gue tuh kan, lumayan banyak. Aku lah sebulan berapa taksiran kira? 150-200 juta. Sebulan? Yes. Dan gue bisa ngapain aja semau gue, apa yang gue pengen bisa. Dan gue punya uang sebanyak itu. Tapi ya sekarang hasilnya tuh gak ada.
kok bisa gitu? Ya karena gue setiap setan gitu. Nggak tahu kali ya, itu karena iblis juga mungkin ya kan. Karena gue setiap dapat uang itu gue selalu kayak di mana kita open table yuk, kita party gitu sama macem lah, kita staycation ya, kita ke Bandung yuk hari ini gitu. Terus kayak ntar semua gue bikin gampang, gue kayak seroyal itu gitu loh. Jadi ya udah duitnya tuh entah nggak tahu kemana sekarang dan nggak ada hasilnya juga sih gitu. Jadi selama ini lu ngelakuin itu nggak ada hasil? Nggak ada sama. Buat senang-senang belaka. Senang udah nggak penting itulah, ya cuma ngabisin duit itu udah. Kayak semau-maunya gue aja, apa yang gue mau ya udah kita hari ini berangkat ya ke puncak, kita ke Bandung, terus kayak mau kemana minggu depan ke Bali tuh gitu, BM Bali deh, akhirnya udah tuh di gitu ya habis gitu, nggak ada sekarang. Jadi mungkin kan bisa dibilang orang yang berhasil nih keluar dari zona toksik itu ya? Lingkaran hitam habis. Nah mungkin lu bisa punya itu kali. Di sini lu cuma cerita ya di sini ya. Iya. Cuma beri pengalaman gitu. Nggak untuk ditiru. Iyalah, jangan ditiru ya guys, itu nggak baik. Mungkin lu ada pesan-pesan buat teman-teman aspirator di rumah gitu. Pesan-pesan gue cuma kayak ya berubahlah mulai sekarang. Jangan tinggalin deh hal-hal seperti itu karena percuma juga, hasilnya juga nggak ada, duit juga nggak ketahuan, capek di badan juga ya kan. Yeah. Karena begitu juga nguras badan juga dong, kayak tenaga juga lo keluar ya kan. Terus sana kesini juga kan capek lah pasti gitu. Jadi mulai sekarang ya kurang-kurangin deh. Belum lagi itu ya faktor orang tua. Ya juga kan harus mikirin ke orang tua juga sih. Masih sih kita begitu nggak mikir orang tua ya kan. Masa duit dari gitu mau kasih ke orang tua kan nggak mungkin dong. Ada perasaan bersalah juga kan. Salah banget gila gue. Aduh udah deh. Makanya sekarang alhamdulillah hidup gue lurus-lurus aja. Udah nggak belok-belok lagi. Jadi mungkin gue lebih mau ke jenjang yang serius sih gue sekarang. Udah sama satu cowok doang. Satu cowok doang. Alhamdulillah satu pasangan doang. Gak gonta-ganti lagi. Alhamdulillah gak gonta-ganti lagi. Gak yang sejenis. Itu udah kali ya, yang ke belakangan sekarang udah enggak lah. Oke. Udah. Gak nyangka gue lu punya pengalaman hidup yang kayak pengalaman gue banyak banget emang. Yes. Ampun sih, gue juga kayak mikir kenapa sih gue kayak gitu dulu gitu kan. Kayak gue baru nyadarnya gue sekarang nih, di umur gue yang sekarang gue baru sadar kayak udah yuk kita hidup lurus, kita hidup benar, kita butuh penghasilan yang benar, penghasilan yang seenggaknya ketahuan hasilnya juga gitu kan. Kira gue juga sekarang sih lagi merintis usaha online juga sih. Lagi merintis rezeki yang halal lah, ya rezeki yang benar gitu kan. Ya. Jadi intinya untuk sekarang semoga karir lu ke depannya jadi lebih baik. Amin. Dan lu bisa dijodohkan dengan orang yang tepat. Amin. Mudah-mudahan sampai pernikahan ya. Ntar lo gue undang deh kalau gue nikah. Siap, bisa gak sih? Mantan lu cewek diundang gak? Enggak deh kayaknya tuh ntar hancur pesta gue tiba-tiba. Kayak tuh gak mungkin gue undang udah capek itu udah masa-masa bandel gue mungkin sih ya, masih nyari jati diri gue sebenarnya tuh ini kemana nih ya kan, maunya main-main mulu gitu, akhirnya udahlah udah masa-masa nggak penting. Oke Dep. Thank you banget nih Dep udah mau. Gue thank you juga lo diundang ke sini. Udah mau berbagi cerita lo kita. Iya sama-sama. Gitu. Ya oke sobat aspirator di rumah. Tadi cerita pengalaman hidup dari seorang Deborah. Jadi mungkin teman-teman bisa di rumah bisa ngambil pesan-pesan yang positif dan yang negatif ya cukup ditinggalkan, cukup tahu aja. Dibuang mulai sekarang tuh hidup tuh lurus-lurus aja, jangan macam-macam sih lebih tepatnya ya. Siap. Karena semua tuh berjalan itu tuh kalian tuh bakal sadar kok. Siap, Nyonya Deborah. Oke, sekian dulu Sobat Aspirator. Salam aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.